Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frista Elvara Dewi Zulianto yang biasa dipanggil Frista. Dengan nomor NPM 21144300307. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Yogyakarta semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, untuk materi kali ini yaitu mengenai ketahanan nasional. Untuk pengertian ketahanan nasional, menurut Sumarno, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamika bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Nah, dari pendapat Bapak Sumarno tersebut dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu negara untuk mempertahankan integritas, identitas, serta kelangsungan kehidupan bernegara yang terhimpun dalam kekuatan nasional untuk menghadapi segala ancaman dari dalam maupun dari luar. Nah, ada juga nih ciri-ciri ketahanan nasional. Yang pertama, kondisi yang dijadikan syarat utama bagi negara berkembang. Yang kedua, fokus mempertahankan kelangsungan hidup dan perkembangan warga negara dalam mengembangkan kehidupan. Dan yang ketiga, adanya solusi dan keinginan untuk mengatasi segala tantangan yang membahayakan kehidupan bernegara. Dan yang terakhir, pedomannya mengacu pada wawasan nasional. Nah, untuk fungsi ketahanan nasional itu ada 3. Yang pertama, ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar nasional. Yang kedua, berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Ada juga contoh-contoh ketahanan nasional ini. Contoh yang pertama adalah berlakunya hukum yang tegas dan adil. Nah, apabila hukum yang sudah berlaku secara tegas dan adil, maka rakyat akan taat dan hormat terhadap hukum sehingga dapat menciptakan kesejahteraan kehidupan bernegara. Dan contoh kedua adalah karakter generasi muda yang kuat. Perkembangan dan perubahan juga sangat mempengaruhi generasi muda pada saat ini, sehingga solusi yang tepat untuk masalah ini adalah memperkuat karakter generasi muda agar lebih bijak dalam menghadapi perubahan yang ada. Dan contoh yang ketiga adalah pengelolaan yang baik terhadap masalah kependudukan. Apabila penduduk yang jumlahnya sangat banyak ini tidak terkelola dengan baik, maka dikhawatirkan akan memicu permasalahan negara seperti pengangguran, aksi kekerasan, dan segala hal yang membahayakan ketahanan nasional itu sendiri. Kemudian untuk yang terakhir terdapat asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan ketentraman. Nah, asas yang pertama ini menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh suatu negara. Dengan adanya kedua aspek ini, kehidupan nasional akan berjalan lebih baik lagi. Yang kedua, ada asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Asas ke dalam ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan karakter, sifat, dan kehidupan nasional berdasarkan nilai otonomi untuk meningkatkan kemandirian bangsa. Dan asas mawas keluar ini berarti suatu negara mampu mengantisipasi segala resiko dan menanggulangi dampaknya dari dampak yang ada dari luar negeri. Nah, dan yang ketiga terdapat asas komprehensif integral. Nah, asas ini berarti kondisi di mana kehidupan bangsa bisa harmonis, terpadu, seimbang, serta serasi. Nah, dan yang terakhir terdapat asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini berarti suatu negara harus memiliki sikap dan jiwa yang adil, bertoleransi, dan bertanggung jawab terhadap warga negaranya. Nah, mungkin itu saja pemaparan
mengenai ketahanan nasional yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.